الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang sholat gerhana bulan yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah sholat gerhana bulan yang dimuliakan Allah, salah satu ciri khas mukmin adalah mudah untuk menangkap pesan yang dikirim Allah Ta'ala kepada hambanya. Pesan-pesan Allah Ta'ala ada yang dikirim melalui ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada pula yang dikirim melalui ayat-ayat yang terlihat di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, juga pergantian malam dan siang, terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini adalah gerhana bulan dan gerhana matahari, yakni kondisi melemah atau tidaknya terlihat cahaya keduanya. Kondisi tersebut menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari, maka beliau pun bergegas menuju masjid dan mengajak para sahabatnya untuk menunaikan sholat gerhana. Setelahnya beliau berkhutbah. Di antara yang beliau sampaikan adalah, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahad wala li hayati fa idza ra'aitumuha fafzahu lis-shalah." Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk ayat tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana bukan karena wafatnya seseorang atau kelahiran seseorang. Jika kalian menyaksikan gerhana, bersegeralah untuk menunaikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan redaksi Muslim. Dalam ayat yang lain, dalam riwayat lain Muslim disebutkan, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk ayat tanda kebesaran Allah. Keduanya dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk menakut-nakuti para hambanya. Jamaah sholat gerhana bulan yang kami hormati, jadi salah satu hikmah adanya gerhana bulan maupun gerhana matahari adalah sebagai bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Hal ini agar mereka meningkatkan ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala jenis perbuatan maksiat, agar mereka takut dengan azab Allah yang bisa turun kapanpun. Wa ma nursila bil ayati illa takhwifa. Kami tidaklah mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti, agar kita ajrik, agar kita bersiap-siap diri. Karena itulah saat terjadi gerhana bulan maupun matahari, Rasulullah SAW segera memotivasi umatnya untuk menjalankan hal-hal yang bisa mencegah turunnya azab, yakni amal soleh, sholat,
zikir, doa, sedekah, tobat dan semisalnya. Beliau berpesan, jika kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah dan bersedekahlah. Ini salah satunya untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akhir-akhir niki banyak terjadi juga bencana. Gumintir longsor, Lumajang longsor. Saya mau berangkat ke sini tadi ada juga truk yang guling. Tadi agak tersendat sedikit. Nah, ini kita dianjurkan sholat ini termasuk untuk meredam murkanya Allah. Dianjurkan sholat, zikir, doa, bersedekah, terus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara cuplikan isi khutbah gerhana Nabi SAW adalah disampaikan, wahai umat Muhammad, demi Allah, sungguh Dia sangat tidak suka manakala hambanya berzina. Wahai umat Muhammad, andai kata kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pesan beliau dalam khutbah gerhana yang mengingatkan tentang bahaya perzinaan secara spesifik menunjukkan bahwa bencana adalah satu pemicunya adalah dosa-dosa yang dilakukan manusia. Maka dianjurkan di sini, maka bertobatlah dari segala jenis dosa yang besar maupun yang kecil, apalagi dosa syirik yang tidak terampuni. Menyekutukan Allah merupakan dosa yang tidak terampuni. Syirik merupakan dosa yang tidak terampuni. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, gerhana bulan dan gerhana matahari bukan sekedar fenomena alam belaka, bukan pula fenomena yang ada hanya untuk dinikmati dan ditonton. Jadi mungkin kebanyakan nonton gerhana tapi nggak sholat, nah, ini kurang sahih. Namun itu merupakan juga pesan yang dikirim Yang Maha Kuasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka ketika menjadi seorang muslim, kita semakin berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah muslim yang memiliki mata batin yang tajam terasa. Mata batin yang tumpul biasanya itu akibat dari minimnya ilmu agama dan efek buruk dari dosa dan maksiat yang dilakukan seorang hamba. Maka teruslah belajar ilmu agama dan sering-seringlah bertobat agar semakin terasa kepekaan kita dalam menangkap pesan-pesan Allah, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Dan alhamdulillah setiap pekan di sini kita mengadakan majelis ilmu dan insya Allah termasuk taman-tamannya surga. Siapakah yang mendapatkannya? Yaitu kita yang mengikuti majelis ilmu dapat pahala. Dan masya Allah, yang wakaf musola, yang membiayai musola tambah dapat pahala. Yang memakmurkan musola ini tambah dapat pahala. Yang mendukung tidak mengganggu musola lagi tambah dapat pahala. Tetangga-tetangga yang mendengarkan ceramah dan menyimak melaksanakan juga angsal pahala. Jadi monggo kita bersama-sama mengumpulkan pahala. Yang berbicara bukan berarti lebih baik daripada yang mendengarkan. Kita sama-sama mencari pahala. Kita menunggu bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan generasi kita, anak cucu kita diberi generasi ikan soleh dan solehah. Jadi para hadirin sekalian, pada perkara ini monggo kita berbanyak istighfar, itu sunnahnya Ramadan. Kemudian kita berbanyak sedekah, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan banyak ibadah, sholawat dan lain sebagainya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah pahala bagi kita dan juga menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita sholeh dan sholehah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. واغفر اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.